Selamat datang di YouTube Horrors. Ya, kelihatan PowerPoint-nya nggak? Kelihatan Mas. Oke. Kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang mau menyempatkan waktunya mengikuti tadi grup teman kedua dari Divisi Operation. Oke, hari ini Divisi Operation akan membahas mengenai BASH, yaitu Born Again Shell. Nah, bahasan kali ini masih belum ada praktiknya, cuman teori-teori aja. Praktiknya paling simple dan paham. Oke, langsung mulai aja. Oke, apa itu BASH? BASH itu sebuah shell yang menggabungkan fitur-fitur dari ponsel sama si shell. BASH itu bukan hanya sekedar command line. Jadi saat kalian buka terminal di Linux dan berhadapan dengan terminal itu, sebenarnya kalian itu udah buka BASH. Tapi BASH sendiri itu juga termasuk dalam scripting language, bahasa pemrograman yang dapat dilakukan untuk mengotomasi beberapa task yang biasanya membutuhkan banyak komen. Nah, dari komen-komen yang banyak itu bisa kalian simpelkan jadi script bentar dan bisa diotomasi. Oke. BASH itu didevelop oleh Free Software Foundation (FSF) di bawah GNU Project. Bahasa default ya itu ada di Linux. Berkali-kali pasti ada BASH-nya. Nah, BASH itu juga termasuk dalam tool yang sangat penting karena ya sendiri dia juga terinstall langsung ya di Linux ya, dan sudah terdistribusi di Linux secara luas. Itu sejarah-sejarahnya. Nah, apa sih kenapa kok pakai ada BASH itu, kenapa, dan tujuan utamanya itu apa? Sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk membuat user itu bisa saling berinteraksi terhadap sistem melalui command line. Biasanya interaksinya itu ya kayak kalian kalau buka terminal gitu terus jalanin command apa, itu kalian sebenarnya udah berinteraksi sama sistem kalian. Nah, shell sendiri itu juga punya mekanisme untuk mengirimkan output atau membuat output itu menjadi input untuk program yang lain, dan juga bisa untuk interaksi dengan file system ya, kayak gitu. Nah, BASH itu sebenarnya aku ngomong nggak pakai bahasa yang ini ya, bahasa Inggris yang di sini ya, tapi yang aku tangkap adalah BASH itu sebenarnya bahasa pemrograman yang interpreter. Jadi dia bisa langsung mengeksekusi command line yang kalian masukkan dalam sebuah script gitu kan, tanpa ada compiler ya kalau nggak salah. Jadi kalau interpreter itu berarti dia bisa langsung mengeksekusi semua baris perintah yang ada di script file tersebut. Nah, selain itu dia juga sebagai bahasa programannya, seperti aku jelaskan tadi, dia juga support pembuatan variabel, function, membuat control flow seperti conditional statement, loops, dan sebagainya. Nah, kenapa harus belajar BASH? Karena BASH itu sebenarnya sebuah bahasa pemrograman yang powerful, dan dia juga scriptable, jadi bisa dibuat script. Seperti kalau misalnya teman-teman di sini itu
membuat komen secara manual, run apa, sudah PT apa, install apa dan sebagainya, daripada kalian menjalankan beratus-ratus beribu-ribu, mungkin yang udah pro dengan terminal ya, jangan komen ini komen itu, konfig ini konfig itu di ITC ini di mana di uh, program kalian lah, di terminal kalian udah sampai segitu banyak komen lainnya, kalian jalin manual daripada ribet di sana, mending dibuat script. Makanya kenapa Bash itu powerful, karena dia bisa di scriptable, bisa dibuat di script. Jadi aku ngomongin sel, nah sel itu apa sih sebenarnya? Sel itu kayak apa ya? Perantara yang membuat Anda itu bisa, dan kalian teman-teman di sini itu bisa berinteraksi dengan komputer. Baik itu store data atau mengambil data, proses sebuah informasi atau lain sebagainya. Atau mungkin membuat apa namanya? Kalau program running program yang kompleks itu melalui terminal yang kalian harus interaksi dengan sebuah komputer, itu bisa pakai sel. Ya, sel itu kayak perantaranya. Nah, jadi apa itu script? Tadi seperti aku bilang kan, script itu kayak kalian itu membuat command line lah, baris-baris setiap perintah. Yang disebutkan di awal kenapa harus belajar Bash. Jadi kalau kalian bayangkan nih, kalian setelah teman-teman di sini itu kayak mau install apa ya, yang butuh komen banyak itu contoh lemstack lah, itu kan banyak yang harus diatur, mulai dari mungkin kalau yang nggak di distronya itu, di reponya nggak ada lemnya, harus add repo dulu dan sebagainya. Tapi kayaknya kalau lem itu tiap distro di reponya pasti ada lah, entah itu kalian add repo ngurus sudo apt, kalau nggak ada di repo, installnya pakai hasilnya tar.gz, harus di unzip dan sebagainya, kan itu butuh command banyak, dan kalau kalian ngetik satu-satu itu juga makan waktu. Nah, jadi fungsinya script di sini itu adalah yang kalian kerjakan saat teman-teman di sini itu menuliskan tiap baris komen di terminal, itu bisa kalian tuliskan di sebuah kayak text editor. Nah, itu jadikan script. Nah, dari situ itu kalian bisa mengotomasi semua perintah yang kalian butuhkan untuk menginstal lemstack. Contohnya kayak gitu. Nah, ini kalau di sini itu penjelasannya, bayangkan komen-komen yang di atas tadi itu adalah komen-komen yang bakal menjadi daily activity. Mungkin komen apa yang butuh berjibun banyak komen itu, terus harus mungkin setiap hari kalian memerlukan dan menjalankan komen itu tanpa harus gagal. Itu kan ya namanya manusia ya, pasti banyak ada salahnya juga saat ngetik atau apapun. Nah, lama-kelamaan itu akan menjadi tas yang benar-benar rumit dan mungkin akan menyebabkan kegagalan. Nah, disinilah penulisan script atau pembuatan script itu menjadi penyelamat kalian semua, seperti itu. Dari sini, dari penjelasan ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kurang jelas atau gimana? Monggo silakan. Nggak ada? Wix aman, Dil? Aman? Aku. Oh, oke, siap. Kalau kalau di Linux kan biasanya formatnya .sh ya Mas ya. Nah, tapi kalau di Windows kan biasanya .bat gitu kan. Oh ya, Nah, itu bahasanya apa sama tuh Mas? Soalnya kan sama-sama Unix gitu sih. Tapi nggak tahu sih. Jadi gimana? Nah, itu gimana? Apa menggunakan bahasa yang sama? Oh, gini.
Kalau kalian jalannya di Linux ya, sebenarnya Linux itu tidak memperhatikan ekstensinya. Kalian itu bisa jalankan pakai aku ini kan. Nah, aku komen ini. Bisa cek itu pakai ini, file test.sh. Aku tadi buat ini kalau nggak salah. Nah, di sini sebenarnya ada ketahuan isi dari file tes.sh ini. Sebenarnya kan kalau .sh kan berarti harusnya dia kan sebuah file shell ya, sebuah file shell. Nah, karena aku tidak karena di dalam filenya cuma berisi teks aja ya, udah di Linux cuma kebaca ASCII teks. Jadi isinya cuma teks gitu doang. Jadi walaupun kalau misalnya kita pindah dari .bat ke Linux ya, itu cuma bacanya juga tergantung dari filenya itu apa. Kalau emang dia base-nya itu adalah base ya udah pasti bisa dijalankan kayak gitu. Cuman aku belum pernah secara pribadi aku belum pernah nyoba jalanin .bat di Linux. Tapi kalau secara aku lihat struktur pemrogramannya itu kayaknya sama kayak Descript gitu. Tapi aku belum pernah nyoba sih. Mungkin pasnya mau nyoba silakan. Harusnya. Oke, makasih Mas. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Enggak ya, oke, aku lanjut. Nah, oke, gimana sih belajar sebuah Linux shell scripting itu? Sebenarnya bisa latihan dalam membuat script yang project based. Saya itu pakai bash scripting, programming, grep, AWK dan sebagainya itu banyak macamnya, banyak modelnya. Kenapa? Karena kalau project base itu kalian itu tidak belajar cara ya komen satu enggak. Jadi itu belajarnya itu langsung membuat shell script yang akan digunakan pada real world situation. Jadi pada kejadian yang akan sebenarnya waktu kalian di tempat kerja ataupun waktu daily activity kalian seperti itu. Nah, apa yang didapat saat kalian langsung membuat yang project based itu langsung kalian bakal paham dan akan mengingat, oh ya, aku jadi membuat script ini. Dan apa yang aku belum paham kalian bisa langsung baca dari pembuatan script kalian tadi. Nah, setelah kalian baca itu kemungkinan besar itu biasanya langsung paham gitu yang kalian tulis. Oke. Oh iya, tadi tulisannya scriptnya ini fungsinya ini, script ini fungsinya ini. Kalau aku saran saya kalau saya buat script itu biasanya aku kasih komen. Misalnya aku script add repo. Oke, berarti aku kasih komen untuk menambah repo ke Ubuntu misalnya gitu. Nah, dari project yang aku tadi ngomong project base tadi itu yang bisa didapatkan itu memberi nama shell script ya kan. Kalau cuman belajar paling ngasih script tes, kalau belajarnya hello world.sh dan sebagainya. Ini kan kalau project base itu bisa langsung oke, saya membuat script A yang fungsinya ini atau kasih nama yang jelas dengan fungsinya itu boleh-boleh sesuai dengan namanya gitu. Nah, terus use the proper permission on your shell script. Jadi shell scriptnya itu permissionnya itu benar-benar sesuai seperti yang dibutuhkan. Enggak bahasa Jawanya itu enggak ngawur ngasih permission, enggak ngawur ngasih izin lah. Maksud saya itu enggak semena-mena, enggak sembarangan ngasih permission kepada shell script gitu. Karena semisal gini, itu shell script misalnya kalian buat private hanya untuk kalian sendiri shell scriptnya dan permissionnya itu nggak kalian atur gitu contohnya. Kan kalau di pertemuan kemarin kan juga sudah saya kasih bahasan mengenai file permission. Kalau semisal kalian file permissionnya itu user boleh execute, itu pastilah kalian user sendiri. Tapi kalau group boleh execute, others boleh execute, ya berarti kan
ya untuk apa permisinya gitu kan, mending nggak usah dibuat itu private, mending buat public aja itu shell scriptnya, nggak usah itu oh ini shell scriptku sendiri jadi untuk aku sendiri nggak gitu. Nah itu fungsinya proper permission seperti itu. Nah itu selain itu kalian juga bisa belajar untuk membuat dan menggunakan variabel untuk script. Terus ya masih banyak juga sih sebenarnya yang bisa kalian pelajari di sana saat membuat script. Tapi kalau untuk awal-awal mungkin agak berat ya kalau belajar yang projective. Nggak masalah belajarnya per poin gitu, nggak masalah. Misalnya belajar hello world dulu, terus fungsi echo, fungsi loop, dan if statement dan sebagainya. Itu insya Allah kemungkinan pertemuan yang akan datang mulai praktik. Itu kalau sekarang kita masih belajar eh, base itu seperti apa sebenarnya. Oke. Ini aku kayaknya ngulangin lagi masalah file name dan permission sebenarnya. Nah, pada kenyataannya tadi udah aku jelasin sedikit. Tadi ada yang tanya kan, kalau .get sama .sh itu bedanya gimana. Jadi ya ini aku jawab ulangin lagi. Sebenarnya file ekstensi di Linux itu tidak ada arti apa-apa. Jadi untuk bisa memahami, misalnya kalian nyembunyiin sebenarnya itu .script, tapi kalian buat .exe. Nah kalau di Windows kan langsung ke jalan, oh ini file exe, oh ini filenya .java, ini file Java, oh ini filenya C, berarti dibukanya pakai, misalnya kalian pakai apa namanya itu, itu kalau pakai dev C++ misalnya, oh ya, atau pakai text editor, oke, .c berarti pakai text editor, bukanya misalnya kalian bukanya pakai Visual Studio, dibukanya pakai Visual Studio gitu. Tapi kalau Linux enggak, bisa ngawur aja buka ya, tapi ya nggak ngawur juga sih. Misalnya tadi aku membuat ini deh, Windows.sh tadi ada ini, aku kasih tambah ini sih. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk memberitahu bahwa ini adalah file script, file shell script. Ya, nah, jelasin. Nah, karena ada pertambahan tadi itu untuk memberitahu bahwa Linux, file system Linux bahwa itu adalah file shell script, maka ditambahi itu tadi apa namanya, pagar tanda seru /bin/bash. Itu namanya apa? Nanti kalian tahu. Nah, kalau kalian ingin tahu extensionnya sebuah file, misalnya iseng-iseng nih teman kalian, kalau di Windows kan kalau misalnya apa, kalau kalian ganti .exe kan kebanyakan pasti executable program. Nah kalau di Linux mah nggak ngaruh, masih bisa ketahuan itu file apa, pakai file sama filenya apa. Nah, bagaimana cara mengeksekusi sebuah script? Oke, kalau mengeksekusi sebuah script itu bisa langsung pakai bash, nama scriptnya apa, atau pakai // nama file scriptnya apa. Nah, // itu apa? // itu berarti Anda atau teman-teman di sini itu menjalankan sebuah file script di directory tersebut. Jadi misalnya aku ada di directory /home/Rizal dan aku punya file test.sh, daripada aku panjang-panjang nulis bash test.sh, mending pakai /test.sh. Cuman itu ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kalau bash
test.sh itu kita nggak perlu menambahkan permission execute di user, karena itu eh, yang aku bilang tadi, base itu udah interpreter, jadi dia langsung membaca komen yang ada dalam script itu. Namun kalau kita nggak menambahkan base di depannya langsung .slash-dash.sh, itu biasanya keluarnya permission denied dan harus ditambahin permission untuk melakukan eksekusi. Tuh. Nah, tadi yang mungkin bertanya pagar tanda seru pagar tanda seru slash bin slash base itu namanya, ini bacanya apa ya? Sebang gitu ya, sebang bahasa lah bahasanya. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut Mas. Oh lanjut, oke. Nah. Oke, nah tadi aku dari di sini ada sebang ya. Sebang itu yang tadi itu ada pagar tanda seru itu untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan bahwa itu adalah sebuah file yang dapat dieksekusi oleh interpreter atau oleh base itu. Nah, contohnya itu tanda seru pagar tanda seru /bin/base. Itu sebenarnya banyak sih, sebang contohnya itu ada banyak. Cuman kalau kita belajar base yang dipakai itu cuman pagar tanda seru /bin/base. Nah, ayo kita mencoba membuat a very simple, a very easy, squeezy script, yaitu Hello World. Pastilah ya, kalau belajar awal-awal pasti Hello World. Boleh kalian pakai file text editor apapun itu boleh, tapi karena ini simple, pakai nano aja cukup. Karena penamaannya boleh tahu ada tulisannya nggak apa-apa, mau nggak juga nggak apa-apa, tapi lebih afdolnya kasih ekstensi. Dengan nulis gini aja itu nggak masalah. Kelihatan nggak, Rek? Atau nggak kelihatan nggak? Kelihatan atau enggak? Kelihatan, oke sih. Sebenarnya nulis gini aja itu nggak masalah, sebenarnya udah jadi itu, jadi script sebenarnya. Nah, soalnya kalau dijalankan, pokoknya hello world gitu. Cuman kalau kita cek pakai fungsi file di hello.sh, nah itu keluarnya cuman ya udah file ini isinya cuman ASCII text gitu aja. Nggak ada kejelasan bahwa ini sebenarnya itu adalah file script. Nah, kalau aku jalan pakai ./hello.sh itu permission deny. Harus ditambahin pakai permission. Misalnya terus sudo chmod. Karena aku pengennya cuma user doang yang bisa, yaudah berarti 7. Kalau 7 itu berarti dia itu bisa read, write, execute. Kalau masih bingung bisa lihat materi sebelumnya. 00 berarti kalau 00 untuk grup dia nggak bisa ngapa-ngapain, untuk artis dia nggak bisa ngapa-ngapain di file hello.sh. Jalannya hello.sh itu bisa. Cuman kalau menurut aku pribadi saat membuat sebuah file script nggak afdol kalau tidak ditambahi di scriptnya itu kayak gini, ditambah sebang tadi. Salah. Pagar tanda seru bin dash. Aku lebih suka ada ininya. Kenapa? Karena ini untuk memberitahu bahwa sebenarnya file ini bukan file biasa, namun ini adalah file script gitu.
aku lebih suka ada itunya, lebih afdol lah ya sebenarnya. Nah, jadi kalau kita cek pakai file hello.sh, nah keluarnya ada tambahan informasi bahwa ini adalah bash script file. Itu ada text executable. Nah, kalau di awal-awal kan nggak ada, cuman ft text doang. Tapi karena sudah ditambahin sama Shebang tadi, nah ada tambah informasi bahwa file ini adalah executable gitu. Oke, gitu. Seperti itu. Nah, materinya cuman ini aja sebenarnya, nggak banyak-banyak juga karena sebelum ke apa namanya praktik, alangkah baiknya tahu sejarahnya dulu, bukan sejarah sih, apa ya, penjelasan apa itu bash, terus tujuannya ada bash itu apa, terus fungsinya seperti apa, manfaat yang bisa kita manfaat yang kita dapatkan saat menggunakan bash itu kayak gimana, bisa ya videonya untuk awalnya kayak gitu sih. Mungkin materinya cuma itu aja, dan sebenarnya itu banyak, sebenarnya itu ada sampai berapa slide ya, ada banyak sebenarnya. Cuma sebenarnya saya mau mohon maaf dulu kepada teman-teman karena sebenarnya file saya itu PPT itu bukan yang ini, tapi yang lain, cuman kehapus, nggak tahu kenapa. Kehapus direktorinya itu loh, aku salah hapus, jadi saya mohon maaf banget ya, serius. Sebenarnya nggak cuma Hello World aja, ada banyak sebenarnya. Kehapus, mohon maaf. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang bingung? Atau ada yang nyoba tadi buat script terus gagal? Ada yang gagal nggak? Halo? Ada. Siapa perlu banget gak mas? Seperti yang aku jelaskan tadi, itu sebenarnya nggak perlu-perlu banget sebenarnya. Cuman alangkah baiknya itu mendefinisikan Shebang. Jadi gimana ya? Jadi itu bukan hanya sih. Jadi itu penting untuk mendefinisikan bahwa script yang file yang kalian buat itu adalah file yang executable. Kalau nggak ada Shebang itu tadi seperti ini, nah kalau nggak ada Shebang itu, kalau dicek pakai fungsi file itu cuman bahwa file hello.sh itu ya isinya ASCII text gitu aja, ASCII text gitu aja, nggak ada informasi bahwa itu adalah file yang executable gitu. Nah kalau misalnya orang awam ngecek dan itu bukan, oh ini bukan file executable jadi nggak bisa diexecute gitu, ya nggak bakal diexecute gitu ya, kayak gitulah. Jadi sebenarnya kalau penting nggak penting, kalau aku pribadi penting, tapi kalau mungkin teman-teman nggak mau ribet tulis Shebang nggak masalah, itu nggak masalah, itu juga bisa pakai, juga termasuk file execute. Tapi ya seawal-awalnya orang harusnya beda sih. sorry. Script yang lama udah nggak ada sih, cuman yang ini dulu aja. Aku lupa sama script yang lain, bentar pak, ingat dulu. Ini perlu praktek enggak? Kalau perlu tak praktekin sekarang beberapa, tapi Perlu Jal, praktek no. ya wes. Tadi event dulu.
Oh, ya Allah. Nah, cek dulu. Nah. Mungkin dari sini ada yang mau tanya dulu, Rek. Lagi saya masih ngecek file yang udah aku buat beberapa waktu yang lalu. Ada yang mau tanya? Silakan monggo. Kita buka sesi pakai kuota. Udah nggak gratis ini, Rek, kuota kalian. Halo. Oke. Nah, ada yang tanya, langsung tak beri contoh. Tadi kan dijelaskan bahwa sebuah base itu bisa menuliskan atau membuat script yang isinya komen. Ini aku kasih contoh sederhana aja. Nah, ini contohnya kita membuat script yang untuk komen ls main al. Oke, aku coba jalanin nih. Nah, gitu. Jadi sebuah script itu juga bisa kalian ngasih komen-komen macam-macam komen kayak ls main al, atau kalian kasih komen install apa gitu. Kalau yang mau ribet itu gimana ya? Yang ribet itu ada di ini ya. Apa ini deh? Aku lupa serius. Oh, bukan. Ini yang error. Sorry. Oh, itu dia. Oke. Nah, ini aku beberapa waktu yang lalu membuat untuk melakukan cek size dari sebuah directory, size yang paling besar itu kayak gimana. Itu kan ada beberapa itu ya. Ini aku buat variabel answer berarti itu ini mah variabelnya. Nah, untuk membuat variabel itu jangan dikasih itu ya, jangan dikasih spasi ya. Langsung aja nama variabel sama dengan itu nggak perlu ada spasi. Kalau ada spasi itu kalau nggak salah error. Soalnya aku waktu itu pernah nyoba kalau kasih spasi itu error. Ini ada yang mau kalian coba di sini, silakan monggo. Nah, perbesar. Nah, monggo. Kalau kalian mau coba silakan. Zal, Ya, monggo. menurutmu kapan kita perlu pakai bash script one-liner yang satu baris? Ya, Kapan kita perlu pakai bash script yang memang dibikin scriptnya yang pakai TXT? yang maksudnya yang banyak, Panjang tertentu kah kalau menurutmu? yang panjang gitu. Iya, kan ada yang biasanya ngoding bash kan pakai satu baris. Satu baris ya, Bu? Satu baris langsung banyak gitu atau Iya, online gitu? scriptnya dijadiin satu baris. Oh gitu. Iya, kan ada yang kayak for
for i in itulah pokoknya. Nah, terus ada menurutmu kapan kita perlu pakai yang satu baris, kapan yang nggak pakai satu baris? Mana ya? Ya aku jawab sebisa aku ya. Kalau mungkin ada yang tahu lebih, tolong diinformasikan. Menurutku kalau yang untuk satu baris, satu liner gitu, itu biasanya untuk menggunakan base yang mungkin digunakan untuk entah itu cek atau hanya untuk sekedar komen simple komen lah ya. Tapi kalau yang base yang banyak banget lainnya itu berarti memang membutuhkan banyak komen yang harus dijelaskan per line-nya itu kayak gimana jalannya itu kan per komen mau jalankan ini, terus komen selanjutnya itu jalan apa, komen selanjutnya jalan apa. Tapi kalau itu one liner itu mungkin contohnya aku nggak tahu jelasnya kayak gimana, cuman ya mungkin simple komen gitu, mungkin ada jawaban yang bisa, ada teman-teman yang bisa membantu, monggo silahkan. Ini juga belajar, saya juga belajar ya. Mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan. Itu Nadi ada tuh. Di chat. Ya apa aku nggak paham tadi. Oh, nggak, yang tadi gimana? Aku jelasinnya soalnya juga yang ditanyain sama Iswa tadi itu juga aku sebenarnya juga serius bingung. Kapan aku harus pakai one liner, kapan pakai yang lain banyak itu. Gitu. Jadi ada yang mau bantu, monggo. Mahasiswa jelas tahu itu mahasiswa, jelasin mahasiswa. Jelasin apa? Ya itu pertanyaan sampean. Kak, kalau script Ya, aku nggak tahu makanya aku nanya. maaf loh, aku benar-benar minta maaf sebenarnya karena ya tadi itu aku belum pernah coba buat script yang one liner itu kayak gimana, contohnya aja nggak tahu. Jadi ya mungkin ya itu digunakan pakai untuk simple code gitu, simple komen aja. Kalau lainnya banyak sampai 100 line code itu biasanya ya itu emang perlu per komen kita paham isi komennya itu apa gitu, dan apa yang kita buat dan sesuai dengan goals kita untuk buat script itu kayak gimana. Kalau yang lainnya banyak, soalnya ada temanku itu dia buat script itu sampai ngomong 100 itu kayaknya dia katanya itu masih sedikit 100 line itu. Wow, karena emang butuhnya banyak bener. Berapa 100? Iya, aku nggak tahu sih dia buat apa, tapi aku lihat jelas dia buat 100 line dan aku nggak tahu itu isinya apa semua, serius. Terus kalian paling banyak berapa line, Mas? Hah? Aku Yo, paling banyak berapa line? aku berapa ya? Cuma Project Blibli Cal. cuma 70 ya, itu cuma 70-an line aja. 70-an ya, 70 line itu udah banyak banget menurutku. Aku mau bantu jawab one liner wis. Oh iya, monggo. Nah, menurutku ya, kalau one liner itu dia biasanya dipakai kalau misal mau masukin codingan yang simple yang dia itu cuman sekali pakai doang. Kalau misal script itu biasanya yang scriptnya itu nanti dipakai lebih dari sekali. Itu yang aku baca dari Google sih. Oke, sip. Makasih Ivan, makasih Pun. Mantap emang. Baik. Ya itu ya penjelasannya. Yang tadi mana, Mas? Yang dibilang, Mas? Yang Nadi tanya itu loh. Ya nanti tadi tanya yo. Kak, kalau ada script bisa disisipin script bahasa lain nggak kayak Python gitu? Udahlah. Jujur aku nggak pernah nyoba ngisipin Python ke dalam base script. Bisa sih kayaknya. Aku Python ya Python sendiri, script sendiri, SQL sendiri gitu, PHP sendiri gitu. Sebenarnya dia akan nyoba
Gimana Pak? Kayaknya bisa sih. Bisa ya? Aku belum pernah nyoba tuh. Pythonnya pakai Python compile langsung, Python min C. Oh, iya iya iya, tahu tahu. Oke oke oke. Tapi Iya buat bisa. apa sih Pakai kalau command Python ninja bisa, iya bisa bisa. Bisa tapi kan nggak termasuk script itu anjir. Nggak termasuk base script. Iya iya, nggak sih? kan digabungin katanya tadi. Kan digabungin, ya bisa sih bisa. Python scriptnya dimasukin ke dalam base scriptnya. Iya bisa bisa bisa. Iya sih pakai Python ninja bisa. Gak Jadi tahu sih, bisa. ntar coba aja. Coba aja, coba aja. Kita tadi udah ada yang nyoba yang apa ini namanya? Cek size tadi udah belum? Bisa nggak sih ini Mas Yan? Aku nggak tahu. Apa namanya? Oh iya. Oh iya, aku nambahin season list tadi yang bedane. Tadi kan ada yang tanya bedanya file format SH sama BAT di Windows. Nah, Ya, kalau aku baca-baca itu kalau SH itu dia isinya itu Unix command. Jadi dia eksekusinya itu ya komennya dari Unix itu. Nah, kalau kalau BAT itu dia komennya command DOS. oh iya. Oke, makasih Ivan. Mas, Mas. Makasih. Mas, Ya. Mas, mau tanya dong. Tanya dong. Ah, Kalau di Windows bisa eksekusi SH ada? SH nggak? bisa nggak ya? Ah, Nggak pakai Windows. nggak pakai Windows, jarang pakai Windows, jarang eksekusi aja di Windows dan nggak pernah malahan. Oke, oke, oke. Itu ya tadi kalau kalian udah nyoba mungkin buat cek apa lagi sih? Cek biggest cek direktur yang paling besar itu keluarnya kayak gini, harusnya gitu sih. Ada yang gagal atau gimana Rek? Ini yang agak ya nggak ribet-ribet amat sih sebenarnya ini. Ya tadi kalau pakai if else-nya ya udah apa namanya, udah tau lah ya if else-nya kayak gimana makanya. Mana Rek? Udah ada yang nyoba itu? Bukan? Gimana? Oh, bisa ternyata tuh jalanin install di Windows. Wow, luar biasa. Nice, nice. Tak perlu support kayaknya. Namanya kalau on-prem juga. Oh. Pro-nya apa iku, Jal? Hah? Iku jeneng user, Pak. Kakek dolin Honkai kan iku. Diam, diam, diam. Honkai iku ya Honkai ya apa?
Menarik, ada yang mau ditanyakan? Mas sebenarnya apa harus best kalau pakai Iku lho deloken komen. sel lain bisa kan? Oh bisa bisa pakai SH bisa. Nggak harus pakai best. Ada SH, base, terus apa environment yang buat Python sama false. Nah, ini benar pakai dot class gini kan ya? Lebih enak pakai gini nggak sih? Aku lebih suka pakai ini malah langsung baca. Wow, ada tuh S2 bio tidak? Moga ada yang mau didiskusiin soal banget aku diskusiin. Ada yang mau menambahkan dari teman-teman kalian silakan. Aku juga belajar ya. Jadi monggo silakan. Aku contoh sebang banyak. Makasih pun, makasih pun. Nggak ada lagi lah. Yang nggak bisa diubah nilainya. Oke. Bisa pakai read only terus nama variabelnya apa, atau pakai declare nama variabelnya apa. Kayaknya kalau declare aja, insya Allah declare aja. Oh sorry, pakai declare nah, tidak boleh di sini. Bisa pakai ini read only nama var ini sama dengan atau pakai determine F. Kita pakai ini ya, seperti itu. Praktek nolajal. Usaha. Oh. Oke, bentar deh. Saya tak praktek nol.
Iya, tak coba-coba bentar ya. Apa? Terus pas mari didadekno read only, nah ikut dicoba diubah esok tagak. Oke, sip. Coba praktekkan dulu. Lalu salah bukan. Salah. Hmm, Loh, si Bank itu itu tahu apa? Mendeklarasikan format file apa jenis sele. itu kayak lebih ngasih informasi lebih sih ning file itu. Misalnya kalau si bank itu berarti kayak ya file itu yang mek di sini bakal ASCII text gitu aja, mek kebaca ASCII text. Cuman ya bisa di RAM gawe base apa gawe dot slash itu. Cuman kalau ngasih si Coba bank itu ya coba filen sih, coba filen nek nggak IP sampai nggak SH bedanya apa? oh sih. Lagi mang gawe si bank yo. Lagi orang gini loh. Ada Lah iku tambah. lah si Bank lah nggak base. Nah coba diganti nggak SH. Oh, siap siap siap. Nih, postik set. Nek lah ketok bedanya. Kayaknya itu. Berarti jenis sele kan? Yo, jenis sel yang dipakai. Oke. Tadi udah buat yang read only. Belum. Kalau tak ganti, nah, apa enak ini? Lek nggak spasi emang error lah kok mbak hapus spasi ini. Error guys pasti, coba ya. Sih, lagi sih. Kok kayak spasi ini apa ini? Nah, read only variabel nggak bisa diganti ya. Nggak bisa dirubah nilainya kalau udah read only. Jadi kalau pakai spasi, ingat itu bakal error. Oh, bisa ya? Soalnya kalau salah nggak kita ada spasi ini. Ya, kayak bisa pak. Not for identifier. Oh iya iya iya. Jadi nggak usah ada spasi ini. Ya elah. Jawab ya. Pertanyaannya siapa tadi? Dina. Ya Mbak Dina. Nah iku lo Jal. Ada import, tapi aku nggak pernah nyoba import. Emang nek import contohnya kayak apa sih? Yo aku burung terus ya coba boleh yo. Iya coba. Kon ngepresentnya aja sak Windows tok. Kabeh ae.
Kabeh ya? Iya, Masa dadi Google? sisana nek misal ana informasi ku garek kon garek maca terus jelasno ngono lho. Walah. Ya wes. Hah? Import, import gimana import? Import. Si. Tutut. Bisa antara file itu sama SH. Bisa, harusnya bisa pakai. Cuman nggak pernah nyoba ya. Ini aku nyoba googling. Apa itu? Oh, ya. Oh, bisa. Pakai include source file-nya di mana atau pakai double kalau sama-sama di direktorinya berarti. Kalau satu direktori pakai double, kalau beda direktori pakai source file-nya di mana. Bisa. Lah aku lihat itu DE import ambek include itu podo. Jadi podo-podo pakai source aslinya. Iya, pakai source. Ya berarti kan gawe source file ataupun source file di ending ngono misalnya. Iya. Jadi podo ke import. Oh. Udah beda Python. Iya gak sih pada Python gak sih? Lek ngono iku modele. Beda nek Python kan library DE sistemnya. Oh iya sih, udah library yo. Import. Ya. Benar. Paling kayak C lah bahasa C. Nek kon biyen tau melok ngoding sen apa ajar. Ajar. Lah ono DE. DE ngimpor teko file C liyane. Oh, iya. Sing ajarnya pas gawe iku kan apa jenenge? Kayak Routing. NS3 ya. Ya. Iya routing ya, heeh. Iya dia orang importkan kalian. Iya, mirip sama itu, sama kayak itu. Ya sama sih mirip. Hampir. Nggak mirip-mirip banget, tapi hampir mirip. Enggak sih. Nggak mirip-mirip banget sih. Soalnya kalau di C kan printnya ya print gitu. Kan kalau di Bash kan pakainya echo. Tapi ada fungsi print kok, ada. Satu ya ada fungsi print. Sintaksnya mirip sama kayak PHP yo. Sama kayak DOS tuh. Sama kayak DOS. Cara penulisannya juga sama kayak PHP sebenarnya. Simple lah, Bash itu Bash script itu cara penulisannya juga nggak ribet-ribet amat.
Oke, ada yang mau dibahas lagi nggak, Rek? Monggo silahkan. Ada yang mau menambahkan materi saya? Silahkan, silahkan. Soalnya ini ya dadakan, Rek. Jadi aku mohon maaf karena tadi ada sebuah kejadian di mana tepat jam 5 sore aku cek fileku nggak ada. Antret. Jadi aku langsung baru buat lagi. Mangkane gawe manjaro. Apa bedanya Pak lek kehapus pun? Itu apa direkturnya tak hapus sih, maksudnya apa coba? Cek pakai apa? Iya, kalau Overflow aja. Nggak tahu sih mas, kalau Overflow tempat turun ya karo aku. Pokok tak tambahi file-file wisan. Nggak paham aku. Oh iya di Didi. Didi. Ya mau tak coba cari ya. Semoga belum ke overwrite. Kalau ke overwrite ya mohon maaf. Ada batas waktu nggak sih lah? Ke overwrite-nya sebuah di sini ya apa sih? Mungkin Isfa tahu. Ada waktu, ada limit time-nya nggak sih? Batas waktu, batas waktu. Nggak ada. Terus waktu apa mas? Itu kalau misalnya aku nge-delete file, nggak sengaja nge-delete gitu, terus aku mau recover lagi. Itu Kalau ada dari terminal kan nggak ada RM. RM kan langsung. Kalau nggak salah. Oh, Batasnya iku pokoknya sampai sektor DC iku mau iku ke override ambek file liyane ngono. Kan dhek kan sistemnya random sih. heeh. Delete file iku. Ya Iya. iku. Jadi makanya kan nek recovery ku apa ya cepet-cepet deh lah. Nek recovery file. Aku Iya. mau anjir, anjir. Lah kan dulu kan Windowsku kan sempat ke format gara-gara Hackintosh. Langsung, Terus langsung tak recover. Iya. Pantes. Iya sih, iya. Makanya kok aku pas tak recover pakai sing hilang di balik. Biasa aku install barang hilang nih. Satu disk bukan satu partisi. Satu disk. Oh, oke. Kalau buat kayak ya kira nanti tak cekin lah. Tergantung persistence efektivitas forensiknya. Ya udah lah. Ntar insya Allah kalau besok habis buat langsung tak taruh di drive biar aman. Anjir, terkejut lagi itu hilang loh. Ya wes lah, buat lagi ya. Ya ada yang mau dibahas lagi nggak ada? Kalau nggak ada, Kelebihannya perbedaannya base cell ambek base cell ambek SH cell apa? perbedaannya Iya. yuk kita bareng-bareng. Iya. Best answer. Terus kapan kene gawe SH, kapan kene gawe base? Ulala. Mm.
Oh. Kalau dari yang aku baca di Stack Overflow sih, Bash itu juga bisa dikategorikan, juga bisa dikonsider sebagai implement apa, termasuk dalam implementasi dari SH sih, gitu. Karena SH itu merupakan spesifikasi bukan implementasi. Bash kan juga start dari SH compatible implementation, jadi dia jadi shell yang compatible, SH compatible. Tuh. Mungkin ada, jadi apa ya kalau ngomong, mungkin ya update dari SH atau termasuk dalam bagian dari SH gitu. Ada yang punya jawaban yang lebih maknyus, monggo. Terus kapan kita pakai SH, kapan kita pakai Bash? Yuk sama-sama. Kapan ya? Kapan ya? Ya apa bun? Kapan bun naik bun? Aku yang gak eru kok. Nah, dek ini ya, di Stack Overflow itu penulisnya secara pribadi dia lebih prefer pakai SH karena udah terstandarisasi, terus lebih simple dan easy to learn, portable across POSIX system, jadi lebih portable kalau sistemnya beda-beda, sistem operasinya beda-beda. Terus kapan enggaknya itu mungkin tergantung dari kalian pembuatannya sih. Kalian mau lebih suka pakai apa, pakai Bash yang membuat pakai Bash, kalau mau pakai SH ya silahkan. Itu tergantung dari pribadi masing-masing sih kapan pakainya, antara SH atau Bash. Aku gitu, mungkin ada yang punya jawaban lain, silahkan. Monggo. Oke, nggak ada yang mau, mungkin itu dari saya. Ada yang mau dibahas lagi nggak ada? Mungkin ada masukan untuk materi untuk sesi kali ini, silakan ada feedback apa gitu, monggo. Cashback mas, cashback. What? Cashback? What? Cashback UKT. Kadang aku, Rek. Nggak ada yang mau ditambahkan lagi ya, Rek? Kalau nggak ada ya saya tutup. Kemungkinan besar insya Allah pertemuan depan. Oh iya, pertemuan depan udah bulan puasa ya, nggak mungkin kan malam. Ntar dibahas di anu aja deh, dibahas di grup enaknya gimana. Kan bulan puasa tuh kalau malam sholat tarawih tuh. Iya, berarti apa? Mari sahur. Yo gak, Rek.
Emang traweh, kan traweh, Pak. Di aku seorang terawih deh temen nih. Di aku seorang terawih. Soalnya soal Jumatnya seiyo. Di dirimu kalau Jumat ah? Kalau soal Jumat ah? Iya, wis saulan lebih. Wah. Oke. Jadi aku soal sholat Jumat sih, makanya kemungkinan paling sholat terawih pisan. Ya, kalau saudara pakai pun nggak sih? Kalau emang nggak bisa ngumpul kayak gini ya pakai asinkron aja. Aku dibuatin video ntar Jadi YouTuber ya. yoga. Ntar dibuat video gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.